Sejarah inilah yang akan menentukan masa depan bangsa. Iya, betul. Suatu bangsa yang hebat. Iya. Dia akan mempunyai sejarah hidup mereka adalah benar-benar disegani umat manusia. Iya, iya. Maka untuk itu penulis sejarah harus berkata jujur. Betul, oh iya, berkata jujur. Beginilah sejarah bangsa. Iya. Contoh, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TV Masumi Podcast. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Saudara pemirsa, ini kita berbicara mengenai sejarah. Sejarah ini sebetulnya sangat-sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Sejarah harus ditulis dengan sebenar-benarnya, bukan untuk kepentingan rezim yang penguasa. Karena sejarah ini bakal dibaca oleh generasi yang akan datang. Mereka belajar dari sejarah untuk masa depan yang lebih baik. Untuk membahas ini sudah hadir narasumber yang biasa di studio kita, itu Dr. Wazri Afifi yang PhD di bidang etika kesehatan publik, ya banyak lagi jabatannya sewaktu masih menjadi mahasiswa, pernah menjadi dosen di Malaysia, dan lain sebagainya. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sejarah ini sebenarnya penting, ya, tapi terkesannya sejarah Indonesia ini ditulis tidak dengan sejujurnya. Nah, gimana ini, Pak? Gini Pak, ya Pak. Waktu betul kata Bapak Nurul SD. Waktu SD pelajaran sejarah dilecehkan orang. Iya. Yang penting dia pikir matematik. Padahal Pak, sejarah inilah yang akan menentukan masa depan bangsa. Iya, betul. Suatu bangsa yang hebat. Iya. Dia akan mempunyai sejarah hidup mereka adalah benar-benar disegani umat manusia. Iya, iya. Maka untuk itu penulis sejarah harus berkata jujur. Betul, oh iya, berkata jujur. Beginilah sejarah bangsa. Iya. Contoh Pak. Iya. Kebanyakan sejarah yang dibuat itu oleh dulu penjajah Belanda. Iya, iya. Yang Belanda mengatakan bahwa aku tidak pernah menjajah Indonesia. Iya. Enak aja dia berkata, saya tidak pernah menjajah Indonesia. Yang menjajah yang Indonesia itu, yang menguasai Indonesia itu, VOC. VOC, iya. Sudah jelas sejarah berkata, yang menjajah Indonesia adalah Belanda. Buktinya apa? Iya. Ratu Juliana ikut mengatur-ngatur, balas jasa, politik balas jasa tahun 1901. Iya. Kan bukan VOC Ratu Juliana. Iya, betul. Karena sejarah dibelokkan, dia tulis sejarah. Sebenarnya pahlawan-pahlawan penentang sejarah Indonesia ditukar-tukar namanya oleh orang penjajah. Misalnya Patimura. Patimura itu kan namanya nama bukan Islam kan Pak? Tapi dia orang Islam. Oke, Patimura. Ya, semuanya sejarah dibuat dengan begitu saja. Iya. Nah, macam-macam Pak. Iya. Misalnya contohnya, kalaulah dulu bangsa generasi sekarang ini harus mengetahui bagaimana perjuangan dulu bangsa Indonesia ini. Dulu contohnya begini. Dulu presiden-presiden Indonesia ini kan banyak. Mulai dari Soekarno. Sudah Soekarno-Hatta berdua. Sudah itu Soekarno ditangkap. Soeharto. Bukan. Indonesia ini diperintah oleh pemerintah darurat. Iya. Safruddin Prawira Negara. Betul, jadi kalau sejarah dilupakan Pak, bahwa berarti Indonesia ini bukanlah orang-orang yang terdidik. Kenapa? Dilupakan PDRI tadi. Jadi dikatakan presiden ke-7
Ya presiden ke-7, Jokowi presiden ke-7. Padahal kalau kita hitungnya sesudah 45 itu ada Safrudin ya, ada yang lain-lain. Ya, pemimpin negara ini ya, presiden atau perdana menteri sudah lebih dari 7, mungkin 8 atau 9 ya mungkin. Takut 7. Kenapa dia itulah sebabnya jangan yang 7 tanpa menghitung PDRI segala itu. Enggak dihitung itu. Ya. Jadi padahal yang menyelamatkan bangsa ini dari dunia pandangan dunia Indonesia sudah bubar kan Safrudin Parwinanegara. Betul itu ya. Nah, dan satu lagi. Dulu Partai Masyumi ini kan selalu dihina-hina. Yang itu dia dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Permintaan PKI. Berarti menyelamatkan Indonesia dari komunis adalah Masyumi. Betul. Dan banyak jasa Masyumi lagi Pak, dan ditulis-tulis, dilupakan orang. Mungkin ditulis tapi sedikit. Setelah Indonesia ini kehilangan uang, tidak ada uang untuk memberi gaji, maka diusulkanlah dibuatlah negara RIS, Indonesia Serikat. Dengan alasan supaya pegawai-pegawai daerah digaji oleh daerah digaji masing-masing. Maka dalam keadaan itu timbullah huru hara. Siapakah yang menyelamatkan huru hara itu? Adalah Muhammad Natsir, Perdana Menteri waktu itu. Perdana Menteri ya. Nah, saya tidak lihat Pak dalam sejarah-sejarah perkataan Muhammad Natsir adalah pencipta NKRI. Padahal Pak, dia waktu itu Bapak Muhammad Natsir ini Perdana Menteri. Dia bisa menjabat jadi Perdana Menteri kalau Indonesia itu berbentuk serikat. Tetapi dia berpikiran jauh ke depan Pak. Dia mau kehilangan jabatan Perdana Menterinya dengan cara menjadikan Indonesia ini negara kesatuan, NKRI. Berarti kursi Perdana Menteri sudah tidak ada. Betul. Bayangkan itu. Sejarah begini, siapakah ada di dunia ini yang mau kehilangan jabatan yang tertingginya dengan usulannya sendiri? Tak ada kan Pak? Maka pola pikir inilah yang dilupakan sejarah. Tidak pernah ditulis. Orang kan berebut-rebut mau jadi Perdana Menteri, mau jadi Presiden. Semuanya jalankan tipu-menipu. Menipu pun mau. Bansos-bansos supaya jadi anak wakil presiden. Mau kan? Tetapi Muhammad Natsir lain. Pak Muhammad Natsir biarlah kursi Perdana Menterinya ditiadakan. Karena usulan dia sendiri. Dia tahu negara kesatuan itu tidak ada Perdana Menteri. Lebih cocok untuk Indonesia dibandingin dengan sistem parlementer. Kenapa? Karena dia memikirkan bahwa negeri rakyat bangsa Indonesia ini kan ilmunya sekolahnya kurang. Bisa diajak diatur kemana-mana. Yang untuk itu supaya Belanda tidak bisa mengatur lagi, diubahlah menjadi NKRI. Akibatnya usulan mosi integral itu, kursi Perdana Menteri dihilangkan. Semua kekuasaan diberikan kepada Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 59 ya kalau nggak salah. Dia ini kan integralnya bukan dari 59. Jadi yang kita pikirkan sekarang, adakah manusia di dunia ini yang rela kehilangan kursinya, kursi tertingginya, hanya satu saja di dunia, Muhammad Natsir. Itu patut diteladan jiwa nasionalismenya untuk pengabdian kepada rakyat. Setelah dia berjalan ke seluruh daerah, meminta berdebat, berdiskusi, akhirnya diterimalah NKRI. Apa akibatnya? Setelah diterima jadi NKRI, langsung dia serahkan semuanya kepada Presiden. Langsung dia pulang dengan sepeda ontel. Mobil dinasnya dikasih. Semua diserahkan. Berarti kursi Perdana Menteri sudah tidak ada, maka dia pulang pakai sepeda.
Oke. Dan ini jabatan Perdana Menteri dihapusi, jadi yang berkuasa Presiden Soekarno, ya. Ya, dengan undang-undang yang berbeda, ya, bukan Undang-Undang 45, ya, gitu. Ya, itu Pak. Jadi yang kita sesalkan bangsa Indonesia sekarang, kenapa tidak ada presiden sesudah itu meniru langkah dan pola pikir Muhammad Nasir yang bercita-cita hanya demi bangsaku. Biar aku kehilangan kursi Perdana Menteri. Betul. Bayangkan itu, Pak. Ya. Ini ada orang lain tak pernah menemukan demi bangsaku, hanya demi anakku. Nah, itu yang rusak. Ini masalah. Iya. Bukan demi bangsaku, tapi demi anakku. Ini gawat ini. Ini karena sejarah harus sejarah yang pola pikir Muhammad Nasir seperti nepotisme ini rusak bangsa. Harus diulang-ulang, betul. Ya. Dan semua guru-guru, guru SD, guru SMP harus selalu mengulang-ulang kepada muridnya. Inilah pikiran orang yang sebenarnya pejuang. Betul. Dia tidak perlu jabatan. Iya. Dia mau naik sepeda. Iya. Dia tidak punya rumah. Tetapi dia memikirkan bangsanya jauh ke depan. Iya. Nah, ini harus diulang-ulang, Pak. Iya. Jangan disembunyikan. Ada juga sekarang Pak menulis sejarah. Kan sudah jelas tahun 95 itu PKI. Ada yang menulis bukan PKI. Itu artinya membelokkan sejarah. Iya. Tujuannya apa dia tahu? Karena dia tahu sejarahlah bisa mendidik bangsa ini. Betul. Maka dia berusaha menulis sejarah yang salah. Maka perangai begini harus dihentikan. Iya, betul. Iya. Jangan lagi menulis sejarah suka dia dengan tujuan maksud hati. Iya. Kepentingan golongannya. Betul. Bukan kepentingan. Sejarah harus ditulis oleh ahli sejarah untuk menulis yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan penguasa yang ada saat ini. Itu yang betul, ya. Dan betul tadi menurut Bapak waktu kita SD, SMP itu sejarah itu ya sering nggak menarik ya pelajaran sejarah itu. Karena kita sering menghafal aja perang di Ponorogo tahun berapa itu capek. Kemudian Sriwijaya ke tahun berapa dan lain-lain, menghafal aja. Jarang diceritakan kenapa Imam Bonjol melawan. Kenapa di Ponorogo memberontak. Kenapa Hatta dibuang. Tidak punya rumah. Harus diceritakan kepada murid-murid sekolah. Menirunya. Iya, kemampuan guru-guru sejarah itu ya menghafal gitu aja ya, jadi bosan lah ya rakyat itu. Jadi nggak punya analitika ya. Ya misalnya kenapa Pangeran Diponegoro bisa diperdaya, diajak berunding kemudian ditangkap Betul. Artinya penghinaan kepada bangsa itu. Ya demikian. Mereka mudah menipu. Iya. Kenapa Belanda berani menipu? Karena dia tahu walaupun dipermainkan rakyat tidak lawan. Maka sejarah ini harus ditulis. Iya, ditulis benar-benar itu ya. Demikian pemirsa, saya kira sejarah ini sangat-sangat penting kita harapkan ya. Ada semacam suatu pernyataan ya, deklarasi resmi bahwa sejarah itu ditulis oleh ahli sejarah dan bebas dari intervensi politik dan kekuasaan dan dapat dukungan biaya yang memadai dari pemerintah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.